minimalisir pergaulan. Kita nginep di masjid full pack ibadah. Makanya jadi percuma kalau nanti nikah pegang HP, ya kan? Habis berdoa buka HP, ya lihat Facebook, lihat Instagram, sampai mabok. Ya ketemu orang secara langsung tidak, tapi secara maya, iya. Nah ini kan makanya ala sifatin maksusatin, ya. Jadi atas syarat-syarat yang khusus, ketentuan-ketentuan yang khusus, ya. Nah makanya di sini dikatakan hikmatnya ini saya ambilkan dari al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-fiqhiyah, jadi yang kelima. Jadi khusus pembahasan tentang etika ada di halaman 206 ya, sampai 200. Jadi hikmah etika itu apa? Menyelamatkan dirinya si kompaktif orang yang etika, ya, menyelamatkan dirinya, ya, dari pergaulan untuk khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjauhi diri dari kesibukan dunia, ya, yang mencegah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya itikaf. Makanya tadi saya samakan dengan muslim dengan takarus, ya. Karena orang muslim memang menghindari pergaulan, ya, menghindari pergaulan. Wa fihi istirahul mu'takif aw qatilan fi sholati imma haqiqatan aw, ya. Jadi di dalam itikaf ini si mu'takif orang yang itikaf mau menghabiskan waktunya di dalam sholat, ya, baik secara hakiki maupun maksudnya sholat dari situ ada doa, ada bacaan, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah saja, ya. Karena ini dikatakan itikaf itu tasbihul mu'takif nasabu bil malaikah. Orang yang itikaf itu kita sedang berperilaku seperti perilakunya malaikat, ya, yang tidak maksiat kepada Allah, hanya menjalankan apa yang diperintahkan, ya. Malamnya tasbih, siangnya beribadah. Itu namanya itikaf. Kita belajar dari malaikat. Malaikat itu gak makan, gak minum, gak hamil. Ya, makanya kita jangan bawa makanan banyak cuma dibagi musim, dibagi, ya, diinginkan, ya, diinginkan. Makanya itu saya ceritakan ada ulama yang kalau yang khusus 30 hari turun diri kampanye, anaknya, istrinya, siapapun gak boleh masuk, 30 hari full. Jadi kampanye full. Cuma pintu kamarnya kasih lubang kecil cukup buat piring saja, ya. Selesai 30 hari pas dibuka ternyata makanan yang dikirimkan oleh istrinya yang ditaruh yang itu berarti 30 hari tak makan. Sakit, sakit betul. Artinya sebetulnya begitu orang kalau khusyuk ibadah, dia tak terlalu banyak butuh makan, ya, tak perlu banyak makan. Karena memang dengan kita belajar menyerupai para malaikat, ya.
Jadi kita tidak ada istri di baru rumah yang pakai emang jadi kita baru istri jangan saling menghormati karena nanti di sini dijelaskan hal-hal yang membatalkan itikaf. Ya, mana kalau istri terus berubah, ciuman, ya. Jadi dengan itikaf itu kita belajar menjadi malaikat yang jauh dari hawa nafsu. Itu di situ kita waduh bahaya ya. Nah, itikaf hukumnya tadi dikatakan sunnah, ya, tapi bisa berubah menjadi wajib kalau ada. Ya, kalau ada bisa menjadi wajib. Misalnya pernah Khalifah Umar, ya Rasulullah ini nadartu, wahai Rasulullah saya nadar untuk itikaf, ya, 1 malam di Masjidil Haram. Maka bagaimana nih? Nabi kemudian menjawab, tunaikan. Tunaikan apa? Nadar. Tadi nadarnya menjadi wajib, ya. Makanya kemudian ada nadar. Apa? Ada itikaf wajib, ada itikaf sunnah, ya. Jadi itikaf wajib ini yang kalau kita ada, jadi tapi secara semuanya sunnah. Nah, untuk terkait itikaf ini yang jelas tadi dalam pengertiannya mesti di masjid. Ciri daripada masjid adalah tempat yang secara rutin digunakan untuk sholat 5 waktu, ya. Jadi itu yang namanya masjid. Maka orang itikaf tidak bisa, misalnya kalau itikaf makan di lapangan, ini kan kalau sholat di lapangan berarti boleh dong, nggak boleh. Karena yang dimaksud dengan masjid adalah yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu. Lalu bagaimana dengan perempuan sama masjid menurut jumhur ulama mayoritas ulama? Tapi ini ada pendapat yang meringankan dari masyarakat. Kalau di rumah ada ruangan yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu, istilahnya masjid baiti, ya, masjid baiti, masjid rumah. Maka kalau dia biasa sholat di situ si perempuan, cukup itikafnya di ruangan, nilainya pahalanya sudah sama dengan di masjid Al-Isya. Tapi bukan bapak-bapak itu, ya. Ini buat ibunya yang perempuan yang biasa sholat di situ. Nah, ini pendapat yang meringankan dari mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Dan saya saya lebih condong kepada Imam Hanafi, ya. Jadi boleh di apa itu di masjid rumah. Meskipun kalau mazhab yang tadi ya tetap di masjid, tapi bikin kemah di tempat yang tidak biasa ada laki-laki. Jadi kalau di sini yang kemah itu tempat lumayan ada kan, ya kuat.
di mana nilai solifi tidak, ya. Jadi di tempat di mana tidak biasa laki-laki sholat di sini, ya, begitu Pak. Tapi saya lebih lebih cocok ini, ya, kampung di rumah saya, di rumah ibu saya. Memang ada ruangan khusus buat sholat. Makanya tidak lagi kalau itu paling tidak di rumah kita itu ada dua ruangan. Pertama ruangan kaki, dan yang kedua ruangan khusus sholat. Dan saya kemarin pas tidak bisa memenuhi ambil dan juga saya baca setelah saya pakai ya, saya otak sendiri saja. Nah setelah saya baca di dalam kitab terang bahwa ulama menunjukkan yang selain pakai nama di mulai nama kita sendiri yang penting itu adalah ruang kaki, ruang belajar, dan ruang sholat. Ruang kaki itu bisa kita sendiri yang kaki atau orang lain yang kaki. Makanya ada rumah yang terkait ini rumah di mana belajar. Makanya meskipun saya tidak mengkhususkan, tapi ruang tamu rumah belakang itu memang untuk belajar. Saya biasa baca kitab, baca buku, baca ekonomi itu di ruang itu. Dan biasa saya tunjukkan ke anak-anak, yang anak-anak tanpa sadar juga itu melihat bapaknya lagi belajar, lagi baca. Karena dari begitu nanti anaknya ke depan, meskipun kita tidak ada insya Allah bisa membaca. Bila yang mulia orang yang tinggi derajatnya, yang berarti yang belajar, jadi dari bapak-bapak ini taklikan ini, tapi jangan lupa taklik yang terima baca sendiri. Lupa masih dari bapak. Kalau bapak sudah mati, baca mati. Apa itu ilmu awal baca semua. Pokoknya tunjukkan ke anak-anak kalau kita sudah baca. Itu penting. Karena dunia ini diwariskan kepada yang itu. Dan mungkin kita misalnya cuma lulus SMA, jangan sampai anak kita juga cuma lulus SMA, minimal S2. Ya betul sekali sih. Ya serius. Ya saya bapak saya ini bukan lulus di sini. Bapak saya lulus di sini, tapi bapak saya memperjuangkan saya selesai ini. Berarti kan SMP, SMA ya 3 level 5 itu. Ya. Jadi kalau lulus SMA bisa anaknya selesai ini. Bapak lulus SMA berarti minimal anaknya S2. Lalu dulu bapaknya yang menolakkan sampai SMA kan, masa sekarang anaknya cuma sampai SMA doang. Berarti anda lebih bapaknya lulusan apa misalnya, lulusan SMP kan, bisa menyekolahkan kita sampai SMA. Naik kalau yang hadir di sini misalnya S1 pun cuma bisa meluluskan anaknya S1, berarti apa-apa itu begitu ya. Oke. Kembali ke ya. Jadi
minimal bisa 40 orang. Kadang kalau yang gede-gede itu bisa 100 lebih. Ya. Masjid menyediakan makan sahur. Tapi kalau mau disediakan makan sahur harus absen dulu. Jam 10 absen. Ya, namanya siapa? Itu di absen. Nanti sekitar jam 12 di pengurus akan dilaporkan peserta itikaf 80, berarti masak untuk 80 orang. Jadi di sini kalau kita berapa? Banyak tuh. Enggak ada. Aduh, ini berarti terus bilang gagal saat ini. Iya, gagal. Ya. Nah, yang terpenting Bapak Hadirin sekalian, sebetulnya iktikaf itu pun tidak mensyaratkan lama. Kayak sekarang bila ngaji niat iktikaf, maka akan mendapatkan pahala iktikaf. Ini iktikaf yang bukan pada bulan Ramadan, iya. Tapi dalam bahasa ini di bulan saya Ramadan apa yang itu sekali ini. Jadi Bapak ngaji niat iktikaf, niatnya gimana ya? Jangan memiliki diri sendiri ya. Saya niat iktikaf lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Nah, oleh itu iktikaf ya, kalau nama sunnah itu dosa lillahi ta'ala ya, ta'ala pakai bahasa Sunda Nabi yang iktikaf karena kalau Jawa itu roh atau ngerasa atau bahasanya amati, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa orang bumi dan dianjur niatnya itu takutnya. Jadi selain di hati, niatnya itu juga dilafalkan, itu dianjurkan ya. Jadi faktor atau sunatan, faktor atau sunnah ya, faktor atau sunnah itu disebutkan ya. Kemudian kalau Bapak tadi sudah jelas, kalau yang iktikaf wajib itu di Masjidul Jamaah, masjid ya yang digunakan untuk sholat Jumat ya, sholat Jumat ya. Itulah Bapak Hadirin sekalian. Lebih mantap lagi iktikafnya di Masjidil Haram. Jadi saya lihat di sana saya sebelum tinggal mau
di Masjidil Haram itu luar biasa. Nah, yang jelas amal doa sangat ya, sangat itu maksudnya bagaimana? Ya sesama. Di sini dikatakan juz'un minaz zaman, la juz'un min arba'in wa ishrina. Bukan satu dari 24, maksudnya satu saja. Ketika punya umur sebentar doang itu cukup, ya. Tidak perlu lama cukup. Nah, kalau sekarang kita ya. Tapi memang sebagaimana yang mengatakan paling tidak itikaf itu yaum wa lailah, sehari semalam itu bagian namanya itikaf. Itikaf 20 menit apa itu? Itikaf yang itu sehari semalam itu kata malam ya, itu bagian namanya itikaf. Bahkan ada yang ulama yang mengatakan itikaf itu kudunya siangnya itu juga puasa, itu baru itikaf. Ada yang berpendapat begitu. Ya ngapain itikaf kalau cuma jadi siang puasa malam makan itu namanya itikaf. Begitu. Ya. Makanya dikatakan wasaumu dan malikiyah rukun dan itikaf. Dalam agama ini sampai mengatakan itu puasa ketika itikaf. Nah, memang di dalam agama kita ya tidak, ya tidak. Tapi dalam agama ini mengatakan la yasihul itikaf ya illa bisawm. Itikaf tidak sah kecuali dengan puasa. Jadi bisa kita pertimbangkannya. Makanya kemudian itikaf hanya pada bulan Ramadan saja. Itikaf pada bulan Ramadan ya. Jadi ini ya, kita kembali ke makanan manusia. Walau dan bagi itikaf itu satu puasa. Yang pertama niat, yang kedua itu di masjid, dia di masjid. Jadi dua syarat ini harus ada. Imam Syafi'i kemudian menambahkan, ya. Jadi selain daripada dua ini, ada dua lagi syarat yang mesti terpenuhi, ya. Ada dua lagi syarat yang berikutnya adalah adanya mu'takif, orang yang itikaf. Jadi niat berdiam di masjid dan yang itikaf itu siapa? Mesti tentu seorang muslim, ya, muslim. Kemudian bersih dari hadas besar. Orang di masjid dulu yang tidak boleh itikaf, ya. Jadi tidak boleh lagi dulu, ya. Nah, yang satu lagi niat berdiam diri, terus kemudian tempatnya di masjid, dan yang keempat yang itikaf itu muslim, berakal dan tidak memiliki hadas besar. Nah, inilah yang kemudian menjadi ketentuan di dalam itikaf, ya, di dalam itikaf. Wala yakhruju minal i'tikaf bimanduhi illa bi hajatil insan. Orang yang itikaf karena nazar itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya normal kemanusiaan. Ya, misalnya kencing, buang air besar, ya, mandi dulu misalnya di masjid ternyata
dia datang masuk resep itu ada sering jawabannya langsung bilang Allah apa ini dalam resep air mandi santian apa itu mimpi bahasa jadi buka itu mungkin orang berbeda orang aku ini kaini awalnya lagi muncul ngomong atau utur karena atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan itikaf lalu itikaf anda itu tidak bisa dilanjutkan wayakulu bilwakti dan itikaf itu bakal kalau melakukan hubungan intim dengan istrinya ya. Nah kalau itikaf malah video gimana terus ini bagaimana ya maka disediakan yang sama ya Allah fil masjid al-Qawli baik yang melakukannya di masjid atau di luar masjid lagi ada kemungkinan itu yang kita pakai di masjid itikaf baru istri terjadi hubungan katanya suruh kita berdua kesempatan dalam itikafnya ya sama istri sendiri boleh apa? Nah, boleh kan? Ya cuma gimana ya? Ya kan? Ya itu ya gimana sama kayak makan masih boleh kan? Boleh kan? Gituan di masjid boleh enggak? Jangan kan? Ya kalau sama istri sendiri sebetulnya bukan dosa. Ya tapi itu ya kurang ajar. Ini disebutkan itu Allah di masjid al-Qawli indah al-Qawli ya kan? Baik itu dilakukan di masjid atau di luar masjid ketika mau ya mau adapun ya bersentuhan dengan syahwat atau terjadi isi ya bakal juga itikafnya ketika sampai mengeluarkan mani. Makanya sekali lagi jangan ajak istri itikaf di masjid niat yang sudah berubah ya itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian pasal terakhir terkait itikaf ada